Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama dengan saya Agus Surahmat Poyorojo dalam ASP Channel. Senang sekali malam hari ini saya bisa bersama-sama dengan sahabat-sahabat semuanya. Salam cerdas. Malam hari ini kita masih berbicara, mendiskusikan, membahas berkaitan dengan PPATK saat ini sudah memblokir 256 rekening dari Panji Gumilang. Dan menurut PPATK maupun juga menurut Mahfud MD, rekening tersebut atas nama 6 yang semuanya memuat tentang Panji Gumilang. Ada Panji Gumilang, ada Abdul Salam dan lain sebagainya. Tetapi ada 6 nama yang menunjukkan Panji Gumilang. Nah, tentu ini sangat mencurigakan dan saat ini sudah dilakukan pemblokiran oleh PPATK. Dan fantastisnya bahwa dalam mutasi rekening Panji Gumilang itu capai triliunan rupiah. Menjadi pertanyaan serius kita adalah Panji Gumilang itu muncul tiba-tiba. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian membangun pesantren tingkat internasional. Pertanyaan berikutnya, pertanyaan cerdasnya adalah dari mana uang tersebut berada? Ya. Pertanyaan cerdas berikutnya, Panji Gumilang itu bukan pengusaha, kemudian juga komunitas dengan luar negeri, misalkan dengan Arab atau lain sebagainya. Tidak ada, ya katakanlah, bukan katakan tidak ada, kalaupun juga ada, ya dari mana kan itu kan? Nah, pertanyaan berikutnya kemudian dari mana saja aliran dana tersebut sehingga mencapai triliunan rupiah? Kemudian semuanya atas nama Panji Gumilang. Ada 256, itu sesuatu yang sangat fantastis. Pada kemarin ya, saya sudah menyampaikan ini menjadi persoalan karena menggunakan 6 KTP yang berbeda tentunya kalau dengan 6 nama. Ya. Tetapi kenapa ini juga bisa lolos-lolos saja? Berarti ada pembuatan 6 KTP. Ini juga harus menjadi perhatian semuanya juga untuk pemerintah. Kenapa orang bisa menggandakan KTP dengan sebegitu mudah? Apakah itu asli? Kalau asli, siapa yang membuat? Siapa yang mengeluarkan KTP tersebut atau identitas tersebut dengan 6 nama yang berbeda? Katakanlah ada satu yang asli, yang lainnya kenapa kemudian kok muncul pada identitas yang lain? Ini berbicara tentang identitas, ya. Sehingga ini tentu menjadi sangat mencurigakan. Dan kemudian atas nama satu orang. Tinggal nanti bagaimana kepolisian bersama dengan PPATK itu menelusuri dari mana asal muasal dana ini. Ya, nah kita dari Detik News ini juga ada berita PPATK ungkap mutasi rekening Panji Gumilang capai triliunan rupiah. Luar biasa. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, ya, PPATK memblokir ratusan rekening terkait pimpinan Pondok Pesantren Az-Zaitun. Ya, Pondok Pesantren Az-Zaitun. Panji Gumilang, nilai mutasi di rekening Panji itu capai triliunan rupiah. Luar biasa. Mutasi rekeningnya, kata Kepala PPATK Ivan Yustiavandana saat dihubungi Sabtu hari ini maksudnya. Ivan menjawab soal nilai transaksi rekening Panji Gumilang mencapai triliunan. Luar biasa. Ratusan rekening bank terkait Panji Gumilang ini pertama kali diungkap oleh Menko Polhukam Mahfud MD. Mahfud mengungkapkan rekening terkait Panji Gumilang ada 289, ya. Nama pemilik rekening ini menurut Mahfud beda-beda, meski berbeda masih tetap ada unsur nama Panji Gumilang. Ya, Bareskrim Polri akan berkoordinasi dengan PPATK soal temuan ratusan rekening, ya, milik Panji Gumilang. Polri mengaku telah membentuk tim untuk berkoordinasi dengan PPATK. Ya, memang
tetap harus dilakukan penyelidikan. Artinya untuk mendalami lebih jauh, untuk pengumpulan bahan dan keterangan full bucket. Dari mana transaksi ini? Alirannya dari mana? Ya kan, mutasinya dari mana? Nah, kemudian nanti akan bisa terlihat siapa yang melakukan transaksi ini, ya, mutasi ini, ya. Dan siapa dia? Pasti akan ketahuan, ya, pasti akan diketahui. Nah, kemudian apakah di situ juga untuk apa dan di rekening yang mana, ya kan? Dan transaksi nanti akan terlihat bagaimana lalu lintas transaksinya, mana yang lebih sering itu dilakukan. Tentu pusat analisis data keuangan sudah pasti akan mengetahui itu. Dan memang hanya PPATK dan kepolisian dalam hal ini yang bisa untuk melihat dan menganalisis ini, ya. Ya, itu menjadi bagian dari tugasnya Bareskrim. Nanti itu sudah ada tim yang dibentuk, ada tugasnya masing-masing. Siapa yang harus berkoordinasi dengan PPATK misalkan. Ujar Kadif Humas Polri Irjen Sandi Nugroho di Mabes Polri Jakarta Selatan pada hari Jumat kemarin, ya. Sandi menjelaskan penyidik juga masih akan memeriksa saksi ahli. Pemeriksaan ahli bertujuan memperdalam sejauh penistaan agama dan penyimpangan yang diduga terjadi. Karena sampai sekarang ini kan masih satu laporan dari masyarakat, baik itu melalui media online, media sosial lainnya, itu semua bisa menjadi bahan untuk diverifikasi. Panji Gumilang juga telah dilaporkan ke Bareskrim Polri atas kasus dugaan penistaan agama sesuai pasal 156A KUHP. Polisi telah mengantongi unsur pidana dan menaikkan status laporan ke tahap penyidikan pada hari Selasa 4 Juli 2023. Bareskrim pun telah menggelar perkara tambahan pada Rabu 5 Juli dan ditemukan unsur pidana tambahan terkait kasus Panji Gumilang. Pasal pidana itu terkait Undang-Undang ITE. Ya, saya kira itu menjadi kewenangan daripada Kepolisian Republik Indonesia untuk mengembangkan kasus perkara ini. Dan tentu masyarakat sangat menunggu, ya, sangat menunggu tindak lanjut dari laporan dan tindak lanjut daripada pemeriksaan terhadap Panji Gumilang. Tentu ini menjadi jawaban, ya, agar masyarakat pada akhirnya juga tidak melakukan tindakan masing-masing. Kita juga ingin tetap menjaga situasi dan kondisi ini tetap, ya, terjaga, stabilitas tetap terjaga. Nah, satu dan lain hal ini perlu juga saya sampaikan juga. Jadi PPATK benarkan pemblokiran 256 rekening Panji Gumilang dengan menyebut pakai identitas yang berbeda. Ya, jadi saat ini PPATK sudah melakukan pemblokiran terhadap 256 rekening, ya, atas nama Panji Gumilang. 6 tadi yang kita bacakan. Tapi ini memang berbeda. Ini dari ayojakarta.com, ya. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK membenarkan kabar mengenai PPATK bahwa sejauh ini pihaknya sudah memblokir sebanyak 256 rekening milik Panji Gumilang, ya. Nah, yang menjadi pertanyaan berikutnya juga, PPATK juga bukan hanya 256 itu, tetapi ada 36 atau 30 sekian lah, ya, rekening atas nama institusi, ya. Mungkin maksudnya apakah itu yayasan, apakah itu, ya, dan sebagainya lah, itu yang tahu PPATK. Tapi yang jelas ada kurang lebih 33 atau berapa itu atas nama institusi. Nah, sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi persoalan atau babak baru yang menjadi penting bagi kita. Kenapa kita katakan menjadi penting? Karena pada akhirnya masyarakat akan ada pemikiran lanjutan, ya, secara rasional, ya. Dan pemikiran cerdasnya adalah untuk apa uang sebanyak itu, ya. Kemudian kalau pada akhirnya, ya, ada Ken, ada Mbah Supri itu yang mantan Menteri Pendidikan dulu pada zaman ketika sekarang sudah dilakukan
udah dipecat katanya, dan dulu salah satu pendiri Al-Zaitun juga menyampaikan bahwa ada afiliasi dan lain sebagainya. Tetapi berkaitan dengan afiliasi mungkin nanti kita bahas pada waktu yang berbeda. Saat ini yang jelas kita sudah ketahui bahwa PPATK sudah memblokir 256 rekening, yang tinggal 33 rekening yang lain. Sahabat-sahabat semuanya, tentu ini menjadi menarik bagi kita, dan agar kita semua mantengin terus itu, ya tidak mustahil, ya karena juga kita lihat hari ini Panji Gumilang juga bukan kemudian malah ritme sebetulnya, tapi juga masih juga memunculkan ya seolah-olah tidak terjadi apa-apa, ya soal tidak terjadi apa-apa. Dan apakah yang dilakukan saat ini juga dalam rangka untuk menenangkan jamaahnya, kita tidak tahu, ya. Tapi kalaupun kemudian bahwa ini ada afiliasi itu, ya kita sebenarnya juga kasihan dengan jamaahnya, ya kita kasihan dengan jamaahnya. Meskipun juga Panji Gumilang sudah mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah, ya kan? Ada dua, ya, ketika diwawancara oleh CNN. Tapi biarkanlah, itu kan hak Panji Gumilang untuk menyampaikan itu. Yang jelas kita hanya membaca, kita melihat saat ini ada 256, sesuatu yang tentu sangat muskil bagi saya juga ada rekening, cuma beberapa dan kawan-kawan yang lain saya yakin juga nggak sampai, ya mungkin nggak sampai 256, ya, dan itu semuanya atas nama dirinya. Ya kalau untuk para jamaahnya harus berpikir ya secara logis, secara cerdas. Itu saja, terima kasih. Semoga ini mencerahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.